buat saya sebetulnya lebih kepada upaya ya Mas Ono sebagai politisi itu untuk mengurangi sentimen negatif. Karena tentu kita tahu lah ya apa sikap Kang Ono yang dulu-dulu itu dengan berhadapan-hadapan dengan KDM itu ternyata kan menimbulkan sentimen negatif ya. Karena ini tidak lepas dari faktor masih begitu tingginya dukungan terhadap KDM ya. KDM sebagai gubernur tingkat popularitasnya sangat tinggi ya. Mayoritas warga Jawa Barat itu masih sangat yakin terhadap KDM. Nah, sehingga sebenarnya bukan hanya Mas Ono ya, siapapun yang kemudian dalam posisi berhadapan-hadapan dengan KDM itu memang memunculkan sentimen negatif. Dan ini kelihatannya Mas Ono kemudian berkalkulasi bahwa kalau terus dalam posisi seperti itu, maka justru sebagai politisi kan tidak baik ya mendapatkan sentimen negatif dari mayoritas warga Jawa Barat. Karena bagaimanapun justru sebagai politisi dia juga harus mendapatkan sentimen positif. Nah, salah satunya justru dengan kemudian mengubah strategi ya, memilih untuk mendekat kepada KDM yang justru mungkin ya diharapkan efek populisnya KDM itu bisa menular gitu ya, karena dia kemudian berada dalam posisi yang tidak lagi berhadapan-hadapan. Kalau bicara soal kasus itu ya, walaupun lagi-lagi ya namanya spekulasi, semua bisa terjadi. Kan yang menangani kasus ini adalah KPK. KPK itu kan komisi yang berada di tingkat pusat ya, dan dia pada tingkatan tertentu punya independensi. Nah, sementara KDM itu kan ya penguasa tapi levelnya hanya di tingkat provinsi. Kalaupun kita mau bicara KDM itu adalah kader partai penguasa ya, Partai Gerindra, tapi kan dengan segala hormat beliau itu juga bukan pengurus inti atau elit partai Gerindra lah ya. Jadi agak sulit kemudian kalaupun secara politik kita mencoba menghubungkan itu ya, karena KDM dalam konteks partai penguasa itu bukan merupakan elit strategis.